Tapi jenengan jangan cemas. Yang penting kita semua menjaga kesehatan. Pelajaran terpenting dari masa pandemi, kita jadi pinter bahasa Inggris semua. Menang nang omah, bahasa Inggrisnya home, stay at home. Sekolah dari rumah, bahasa Inggrisnya homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerjanya dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa, alaihum gambreng. Cobalah pemerintah itu jangan kesuwen lah ya. Ya boleh PPKM kesuwen lama-lama, yang penting listrik gratis, gas gratis, sekolah gratis, pulsa gratis, cicilan motor gratis, cicilan mobil gratis. Ndak apa-apa, kita pakai PPKM lama juga nggak jadi masalah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya hendak menyampaikan siang ini tentang tarbiyatul auladi ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah dilahirkan. Yang pertama sudah lumrah, umum kita lakukan, adzani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Ini sunnah hukumnya. Ini kata jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi yang ngomong adzan di kuping bayi bid'ah, abaikan saja. Nggak usah didengarkan, itu sok pinter itu. Ini jumhur ulama loh, mayoritas ulama berfatwa sunnah hukumnya adzan di kuping kanan, iqamat di kuping kiri. Ya saya jadi mikir, kalau adzan di kuping bayi bid'ah, lalu bayi lahir mau diapain? Nyanyi lagu alamat palsu biar nggak bid'ah gitu. Iya, nanti anaknya gede nggak dapat kebenaran karena alamatnya palsu terus. Kita ini alamat sudah pasti saja masih ada yang salah, betul? Saya kelewat sampai Jatimulyo tadi. Alamat sudah pasti, apalagi alamatnya palsu. Makanya sunnah hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Man wulida lahu mauludun, barang siapa yang lahir anak dapat bayi, fa'adzana fi udunihil yumna, diadzani kuping kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, dan diiqamati kuping kirinya, lam tadurruhu ummus sibyan, maka tidak akan bisa mencelakakannya, tidak akan bisa membahayakannya jin yang namanya ummus sibyan. Arti harfiahnya emak bayi-bayi, bahasa Arabnya ummus sibyan, bahasa Jawanya kuntilanak. Ini kalau kuntilanaknya sudah beranak namanya Mak Kunti. Tapi kalau masih gadis namanya Mbak Kunti. Jadi kuntilanak itu ada Bapak Ibu. Itu bukan mitos, bukan khayal, bukan takhayul. Tapi kuntilanak itu benar ada. Bahasa Arabnya jin ummus sibyan. Jadi kalau ada orang hamil diganggu kuntilanak, ada bayi lahir diganggu kuntilanak, nah makanya kita adani di kuping kanan si bayi, kita iqamati, maka tidak bisa mengganggunya jin yang namanya ummus sibyan. Makanya anak-anak mesti rajin diadani biar enggak diganggu jin. Makanya kalau kita adzan, maka jin akan lari terkentut-kentut. Jenengan pernah dengar kentut jin? Saya aja bingung kayak apalah bunyi kentut jin itu. Jadi begini Bapak Ibu, anak itu kalau nangis ada banyak sebab. Nangis nggak berhenti-berhenti, ruqyah, minimal adzani kuping kanan, iqamat kuping kiri. Kalau matanya ngarah ke satu tempat, ke titik tertentu, ada yang dia lihat,
bacakan ayatul kursi, tiupkan ke matanya. Anak berhenti nangis. Jadi nggak mesti bawa ke ustadz dulu. Bisa kita ruqyah sendiri anak kita itu. Mungkin ada yang ganggu. Tapi ada juga sih, udah diruqyah tetap kenceng nangisnya. Dipijit ke dukun beranak, dukun bayi, takut kecetit, masih kenceng juga nangisnya. Ternyata dari pagi nggak dikasih makan. Yuk masuk angin bayinya. Artinya Bapak Ibu, satu, sunnah adzan di kuping kanan, iqamah di kuping kiri. Selanjutnya yang berikutnya, anak kita itu ditahnik. Apa itu tahnik? Ambil kurma matang, dikunyah, campur dengan ludah, oleskan ke lidah dan langit-langit mulut bayi kita. Bisa dengan jempol tangan. Jadi ambil kurma matang, dikunyah, campur dengan ludah, sari yang manis tersebut dimasukkan ke dalam mulut bayi kita. Ini gunanya tahnik itu untuk tabarukan, ngalap berkah. Mudah-mudahan akhlak si bayi ini contoh akhlak orang yang mentahniknya. Maka kalau yang mentahnik Bapak Ustadz Ahmad Ashrafi, Pak Ustadz Amin, bagus. Tapi awas jangan sampai yang mentahniknya hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Jadi apa anak kita itu? Tapi yang terpenting Bapak Ibu, anak kita benar atau tidaknya, yang terpenting teladan contoh dari orang tuanya. Karena orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Ini kata orang Arab. Kalau kata orang Jawa, nek bapake kalong, anake kampret. Ulang lagi, ulang. Nek bapake kalong, anake, nek bapake nyolong, anake nyopet. Ulang sekali lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maka dari itu penting yang namanya keteladanan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dicukur rambutnya sampai gundul. Nah, rambut tadi itu, rambut pertama bawaan lahir, itu mesti dicukur. Tapi jangan langsung dibuang. Ditimbang dulu, disedekahi. Sesuai dengan hadis Sahih Muslim, wa zanat Fatimatu sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulthum. Dulu Fatimah empat anaknya, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum. Empat-empatnya dicukur rambutnya, digundul rambutnya, wa zanat. Lalu ditimbang oleh Fatimah rambutnya tersebut, fatasaddaqat bi zinatihi dzalika fiddah. Lalu Fatimah sedekahan dengan beratnya timbangan rambut tersebut seharga perak. Maka Pak Ustadz Agus nanti timbang rambut. Kalau dapat 10 kilo, maka sedekah 10 kilo perak ya. Ya kira-kira aja tadi itu. Saya agak bersyukur itu. Kok rambutnya masih dikit banget tadi ya Pak ya. Aman Ustadz Agusnya, aman itu. Tapi kalau jenengan mampunya pakai emas, Pak D Haji Sariman ya, mampulah pakai emas ya. Wong sapinya banyak kok, kebun salaknya masih lebar. Jadi boleh, silahkan. Andai kata ingin kita timbang seharga emas, boleh. Dapat 10 gram rambut, 10 gram emas. Di bawah emas maka perak. Kalau perak nggak sanggup juga, sekadar kemampuan kita. Makanya ada kembang telur. Duitnya mana? Telurnya jadilah. Telurnya jadilah. Saya sudah tahu kasusnya soalnya. Nggak apa-apa, duitnya nggak ada di sono. Kita kadang-kadang diajarin orang tua tuh kan pakai kembang telur, kasih duit. Zaman dulu itu duit 100 perak yang merah-merah itu ya Bu ya. Naik jadi 1000 perak, naik lagi sekarang 2000 rupiah. Itu orang tua dulu nggak pinter ceramah.
Mengapa ada kembang telur dikasih duit? Itu sedekahan rambut maksudnya. Jadi gunanya untuk mensedekahi rambut si bayi. Lalu ada yang protes sama saya, Ustadz, kok sedekahan cuma 2.000? Mestinya yang di sana 100 ribuan. Kalau yang di kembang telur 100 ribuan, ini yang marhabanan nggak konsentrasi. Khawatir nggak kebagian nantinya. Itu ilmu orang tua dulu kan pinter-pinter. Nggak pinter ceramah, tapi pinter nyontohi. Ya sama lah kayak orang ngusung keranda kan. Ibu-ibu pakai kembang, dikasih duit recehan. Apa maknanya kembang? Kembang dunia. Jabatan, pangkat, kehormatan, gelar, semua tidak ada yang dibawa mati. Kembang-kembang dunia ditinggalkan. Termasuk harta kekayaan. Makanya simbolnya uang recehan. Protes lagi, coba uangnya cepean. Yang merah sama yang 50 ribuan. Itu kalau duitnya 100 ribu, Pak, yang ngusung keranda rebutan. Itu jenazahnya terlempar ke siring itu. Percayalah sama saya. Artinya itu manfaatnya digundul rambut. Ingat jangan lupa rambut anak harus dicukur habis. Rambut bawaan lahir lalu ditimbang dan kemudian disedekahi. Yang berikutnya kita diperintahkan untuk memberikan nama terbaik buat anak-anak kita. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian semua. Nama paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, termasuk Ibrahim. Nama-nama para nabi. Boleh juga nama malaikat Jibril, boleh. Yang nggak boleh Israel. Itu menyeramkan soalnya. Khawatir orang jadi takut. Nama malaikat, nama para nabi, nama orang solih. Yang penting nama itu bagus. Jangan sampai kayak orang tua zaman dahulu. Waktu lahiran ada pohon patah, bunyinya krek, nama anaknya krek. Ngasih nama sembarangan. Baguslah cara orang Jawa itu mempertimbangkan weton ya Pak. Bagus dikasih wetonnya, dikasih momentum. Kayak saya nih, lahir bulan Sapar dikasih nama Suparman. Lahir bulan Suro Asmane Suratman. Lahir dina pon asmane Poniman. Nek paing Paiman. Nek legi Legiman. Ya masih mending lah, itu artinya masih bagus. Atau kasih nama anak kita tokoh-tokoh ikon yang bagus. Misalnya jenengan punya anak namanya Joko Widodo, bagus. Nama presiden. Punya anak namanya SBY, bagus, nama presiden. Ini nama anaknya Trio Macan. Ya jangan ikon yang jelek soalnya. Berikan nama yang terbaik karena nama merupakan bagian dari doa. Kemudian yang berikutnya disunahkan juga mengakikohi. Al-aqiqatu sunnatum muakkadatu lil qadiri 'alaiha min auliya'il maulud. Akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu menjalankannya dari wali-wali anak yang bersangkutan. Makanya akikoh nggak wajib ya Bapak Ibu. Jenengan kalau nggak sanggup akikoh, gugur sunnah muakkadnya, nggak apa-apa. Kapan gugur sunnah muakkadnya? Sampai anak balik. Makanya ancang-ancang nih dari anak lahir, belum sugih, belum kebeli kambing. Tapi ingat, ngutang boleh akikah itu. Ngutang boleh, ngutang sama belantik kambingnya. Tapi membayar, awas lu. Kalau nggak membayar dosa nantinya tuh. Balon aja tahu setuju sama saya dia. Jadi balik lagi bahwasanya akikoh itu sampai anak balik menurut madzhab Syafi'i. Kalau nggak mampu 2 kambing untuk 1 anak lanang, boleh 1 kambing nggak apa-apa, nggak terhutang. Kalau nggak mampu kambing, sahabat dulu nyembelih burung. Ya bukan burung bapak-bapak. Nyembelih burung mungkin bahasa kitanya ayam lah. Masa burung kacer atau burung pipit ya.
Diemplok sekali mah, sekali telan selesai itu ayam. Bahkan sahabat Bapak Ibu enggak sanggup nyembelih ayam, nyembelih telur. Telurnya dibelah. Makanya orang Jawa pintar, anak lahir among-among. Bikin nasi urap, tempe bacem, tahu bacem, telur sebelah. Orang Lampung suuzon, kata orang Lampung, orang Jawa mah pelit. Telur cuman sebelah, itu mah bukan pelit, nyembelih telur. Itu sudah bisa menggugurkan sunnah muakkad bagi yang tidak mampu, jangan dipaksa. Baik, yang berikutnya, masih ada waktu. Pokoknya ceramahnya 30 menit pokoknya, nggak boleh lama-lama. Oh, lama aja ya, subhanallah. Baik, yang berikutnya yang terpenting yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada 3 pendidikan pokok yang harus kita tanamkan buat anak kita yang baru dilahirkan sampai dia besar, sampai dia disapih dari pengasuhan orang tuanya. Apa 3 pendidikan pokok itu? 1, pendidikan akidah. Nabi bersabda, iftahu ana sibyanikum awwala kalimatil la ilaha illallah. Jadi bab pertama, kalimat nomor 1 yang diajarkan buat anak kita bukan ABCD, bukan 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, 4, bukan warna-warna, bukan jenis planet. Yang pertama kali diajarkan buat anak kita adalah la ilaha illallah. Makanya tim hadroh tadi menyampaikan miftahul jannah itu adalah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Maka buat Bapak Ibu, kewajiban pertama yang kita ajarkan buat anak kita adalah kalimat la ilaha illallah. Mulai diazani di kupingnya, rajin ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Man rabba saghiran hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibullah. Barang siapa yang mengajari bayinya, anak kecilnya, balitanya, sampai si bayi, si balita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah lam yuhasibullah, maka orang tua yang ngajarin itu tidak akan dihisab oleh Allah alias langsung masuk surga. Allahumma amin. Penting juga Bapak Ibu pendidikan tauhid ini agar anak kita tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun kecuali cuman takut pada Allah. Karena jujur, zaman sekarang banyak orang yang nggak takut lagi sama Allah. Ibu-ibu lebih takut melarat daripada takut dengan Allah. Gini dong, kadang-kadang mikirin yang nggak mungkin, mikirnya kejauhan, nangis, Ustadz. Ngapa Bu? Alangkah susahnya hidup. Makan susah, sekolah mahal, tetangga bayar kuliah 7 juta 1 semester. Emang anak ibu sudah ada yang kuliah? Belum, masih PAUD sekarang. Tangeh, mengkhawatirkan yang belum terjadi. Mohon maaf PNS Pak, lebih takut pensiun daripada takut dengan Allah. Pejabat lebih takut dengan KPK daripada takut dengan Allah. Ahli maksiat lebih takut dengan Pak Polisi daripada takut dengan Allah. Bahkan tidak jarang suami-suami lebih takut sama istrinya daripada takut dengan Allah. Bu, ada nggak suami takut istri? Yang mana orangnya Bu? Tunjukin sama saya, pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Tampang sih boleh, rambutnya cepak, jidatnya aja jenong, alis matanya tebal, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, badannya kedot, dipelototin, bininya langsung mengkeret. Itu namanya suami takut istri, ikatan suami takut istri. Tapi jenengan jujur ya Bu, kalau suaminya takut istri, jenengan bangga nggak Bu? Bangga Bu? Bangga Bu? Oh enggak, awas loh Bu. Kan ada istilah orang Jaseng itu apa Pak? Ngeloloh. Suami diloloh biar kalah. Nggak boleh yang kayak gitu.
Kan ada ya Pak, apa kata bini sampai suami mau berbakti sama emaknya aja nggak bisa. Begitu suami ngasih duit sama emaknya, begitu pulang bininya monyong. Langsung ngunci kamar, kelon sama emak lu sono. Masya Allah. Bu, kalau jenengan kayak gitu calon neraka itu. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau jenengan pengen masuk surga, taat manut suami. Tapi kalau jenengan pengen masuk neraka, monggo ngelawan sama suami. Jangan, ya gak apa-apa kalau pengen masuk neraka. Ngelawanlah sama suami, Bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Itu pendidikan yang pertama, pendidikan akidah. Krimis ya? Ya enggak apa-apalah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Nah ini penting. Jadi bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban TPQ, TPA, bukan kewajiban kiai sama guru ngaji, nyuruh salat, kewajiban orang tua. Maka Nabi bersabda, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan apabila anak-anak sudah berumur 10 tahun belum mau salat juga, fadribuhu ilaiha gabba, gara-gara meninggalkan salat. Saya ketemu hadis ngegebuk itu ini. Kalau anak enggak belajar matematika digebuk, enggak ada hadisnya, enggak ada. Kalau anak Bu malas sekolah dijewer, enggak ada ayatnya Pak. Kalau anak mandi hujan disepak, enggak ada fatwanya. Tapi kalau anak enggak sholat, umur 10 tahun ke atas, gebuk. Cuman yang digebuk, jangan pinggang ke atas, tapi pinggang ke bawah. Enggak boleh menampar wajah, karena anak tambah nakal nantinya. Enggak boleh nempeleng kepala, enggak boleh narik jambang, enggak boleh menjewer. Ingat, yang suka ngejewerin anak tuh, mulai sekarang jangan suka ngejewer. Anak makin sering dijewer makin bebel, bandel, bengal. Jangan dijewer, jangan suka nyubit, Bu. Jangan suka nyubit. Boleh mukul anak, yang dipukul pantat, pinggang ke bawah. Termasuk emak-emak ini Pak, kalau nggak sholat, udah bebel, bandel, bengal, bebel, bandel, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Sholat tidak, ngurumpi kerjaannya, suka beranteman sama tetangga, sama suami ngelawan, dikongkon sholat malah nyolot, diingetin sekali sampai 7 kali ngelawan, bangal, bebel, bandel, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Kalau sudah kayak gitu Pak, boleh ngegebuk istri. Tapi ingat, yang digebuk pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel. Kalau dipukul del mendal dia. Balik lagi Bapak Ibu, pendidikan sholat buat anak kita. Tapi ingat, mukul itu terakhir, mentok. Mukul itu kalau sudah mentok, yang nomor 1 adalah keteladanan contoh. Percuma Pak jenengan ngongkon anak sholat, bapaknya nggak sholat. Ngongkon anak ke masjid, anaknya ribut di masjid, bapaknya nggak tahu ke masjid. Ngongkon anak ngaji, bapaknya malas ngaji. Maka contoh orang tua itu penting. Karena begini Bapak Ibu, anak itu nurut orang tua. Jangan sampai orang tuanya sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak sholat subuh niatnya kayak gini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Loh kok kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Anak kita niru, apa kata anak? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya.
mending masih ada sholat. Gimana kalau orang Jakarta subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Ulang sekali lagi ya, ulang ya. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Smackdownnya malaikat Israel. Pendidikan sholat nomor 2. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pendidikan akhlak moralitas. Wa'awiduhumul khair. Cara ngedidik akhlak itu begini, Bapak Ibu. Biasakan anak kita dengan hal-hal yang baik. Contoh, makan tangan kanan, itu kebiasaan. Pakai selop sendal kaki kanan dulu, itu kebiasaan. Lewat nunduk di depan orang tua, itu kebiasaan. Cium tangan salim orang tua, itu kebiasaan. Kita ini kadang-kadang adab sama orang tua salim, kayak sama temen. Nggak ada lagi budaya sungkeman. Jangan ikut yang mengatakan sungkem sama orang tua itu musyrik. Itu aliran apa sih itu? Aliran listrik katanya. Kadang-kadang kita ini banyak cara beragama yang keras-keras itu ya Pak. Belajarnya juga majelas. Kita ditanya, lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Ya nggak bisa kayak gitu. Cium tangan orang tua itu sunnah hukumnya. Bahkan begini Bapak Ibu, cium tangan itu punggung dan telapak. Ibu-ibu harus ngajarin. Makanya ibu-ibu nyucuk tangan suami, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng ya Bu ya. Persis Hajar Aswad. Makanya jenengan kalau nyari suami itu jangan yang kuning, jangan yang putih, coklat juga jangan, ireng pokoknya. Cari yang persis pantat wajan itu, yang sudah lama nggak digosok. Biasakan nyium tangan orang tua itu punggungnya, telapaknya, bungkukkan badan. Anak sekarang kan besar tinggi, mbahnya kecil. Ketiban salim ngangkat tangan mbahnya, dijedutkan ke jidatnya. Mau copot rasanya tangan orang tua. Itu kan adab. Berbakti sama orang tua itu adab. Pakai baju nutup aurat buat anak gadisnya itu adab yang dibiasakan. Tidak bisa dipaksakan, tapi harus dibiasakan. Itu caranya sedemikian rupa, termasuk pendidikan berbakti kepada kedua orang tua. Jenengan kalau pengen punya anak berakhlak sama orang tua, jenengan harus berakhlak juga. Karena begini kaidahnya, birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbakti dulu sama orang tua kalian, baru nanti anak kalian ngebalasnya berbakti kepada kalian juga. Makanya Bapak Ibu, buat Ustadz Agus juga, dan kita semua yang hadir di sini, kalau pengen punya anak yang berbakti, kita dulu yang berbakti sama orang tua. Hari ini ingin saya ingatkan kepada semua anak, orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau panjenengan memperlakukan orang tua seperti pembantu, maka rezekinya pun akan seperti rezeki pembantu. Mamanya jadi babysitter. Ada nggak sih yang di sini nih? Waduh banyak. Kadang-kadang nggak tahu terima kasih ya Bu ya. Udah capek ngurus anak dia nyolot. Malah dia sewot. Nggak tahu terima kasih. Berbaktilah sama orang tua. Kata pepatah orang apa? Kalau orang tua kaya, anak kayak raja. Betul nggak kira-kira? Tapi sebaliknya, kalau anak yang kaya, bapak ibunya dari kampung, orang tua kayak pembantu. Pak daripada nyuruh tukang kebon tuh ngoret di belakang. Daripada nyuruh babysitter bayarnya mahal, Mae saja.
Mbah putrinya yang ngasuh anaknya. Masya Allah. Mana saya mau tahu anaknya ada nggak di sini sih? Nyebelin banget tuh anak Bapak Ibu. Boro-boro ngasih sama orang tua, bayar babysitter 2 juta sebulan. Hayo loh. Kalau mau dibayar bagaimana? Ini mah nggak dibayar, malah masih melorotin orang tua. Malah nanya harta warisan. Allahu Akbar. Nah, ada yang pengalaman kayaknya ya. Ini bahaya Bapak Ibu, jangan sampai sedemikian rupa. Wa antalidal amata rabbataha. Nanti banyak sekali budak-budak yang melahirkan tuannya. Siapa itu budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang hewan peliharaan lebih berharga daripada orang tua. Jajal, jenengan punya kambing lepas dari kandang, bikin pengumuman nang masjid, Bapak Ibu kambingku ucul, sudah 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukan kambingku silahkan ambil. Sekampung orang keluar nyari kambing, karena bakal dapat kambing. Coba jenengan kalau punya orang tua, Bapak Ibu, bapakku pikun, sudah 3 hari 3 malam lepas dari rumah, nggak pulang-pulang. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Moh, yakin dah nggak ada yang mau Pak. Saya jadi mikir, ternyata binatang peliharaan lebih berharga dari orang tua. Mohon Bapak Ibu, jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Orang tua tuh nggak minta enggak, cuman kalau dikasih ya mau. Makanya kalau kata ibu saya, cuman sayang ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pintarnya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dik denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Ini saya terjemahkan ya. Ame anak lemah, umak dik denak minta. Ne anake seneng, ne anake suki. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Ya tapi kalau dikasih yang mau. Anak sekarang ini Pak Sarjana gelarnya tapi geblek ya. Udah sarjana merantau nang Jakarta, dapat kerjaan enak, gaji gede, nelpon ke Waikandis. Mae, apa nang? Sehat, Mak. Masih punya duit? Masih, Nak. Cukup enggak kira-kira? Cukup. Enggak, Mama ngomong aja, perlu dikirim lagi enggak? Enggak usah, Nak. Lo ngapain nanya? Itu geblek namanya ya. Mbok ya kalau ada rezeki ya kasih sajalah orang tua. Begini Bapak Ibu, walaupun orang tua kita lebih kaya dari kita, walaupun orang tua kita belantik sapi dan kambing ya, kalau hari raya korban miliaran duit muter. Walaupun orang tua lebih kaya dari anaknya, anak kalau sudah mandiri ndak apa-apa ngasih orang tua, bagus itu. Kita kasih, Pak, ini saya transfer 10 juta. Enggak usah loh Nak, Bapak banyak duit Papa, enggak apa-apa, 10 juta. Kita transfer 10 juta. Nanti pas mulangin 50 juta itu. Ya enggak apa-apa kan, yang penting ngasih dulu sama orang tua itu. Tunjukkan bakti kita. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Betul nggak kira-kira? Nggak ada kok yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ibu-ibu pernah nggak ke rumah saya? Yang ngacung, yang pernah ke rumah saya? Oh, hanya ibu Bu Haja Astuti ya, yang jenengan sudah pernah ke rumah. Dulu dari kontrakan ya Bu ya. Kontrakan saya di Pulau Damar, kalau hujan banjir. Banjirnya bukan dari atas, dari dalam, kayak mata air. Banjir ngontraknya Bapak Ibu ancur-ancuran. Saya 3 kali diusir dari kontrakan. Kadang-kadang nggak punya beras. Kakak nelpon dari kampung, umak mau ke Bandar Lampung, tolong dijemput di Raja Basa. Woi, sibuk nyari utangan. Ngutang beras, ngutang selawe kilo. Saya ngomong sama yang punya toko,
Ini beras kalau nggak kemakan tak pulangin. Kalau nggak kebayar. Tapi kalau kebayar tak bayar. Ini buat nipu emak saya. Biar kelihatan sugih anaknya. Begitu emak masuk ke rumah kontrakan, dia ngeliat beras salawe kilo. Sengaja tak pamerin deh bu. Biar dia nggak tahu kalau anaknya susah kan begitu. Padahal yang kita masak bukan yang dalam karung. Yang disimpan sekilo 2 kilo. Berdoa mudah-mudahan gak lama. Mudah-mudahan gak lama. Ya karena ngapa takut ketahuan melaratnya. Takut dia sedih. Ternyata emak ngerti bu ya. Cuman 2 hari. Lalu dia pulang. Beras yang salawe kilo pulangin lagi ke toko. Gak sanggup membayarnya. Begitu pindah ke rumah saya yang di Durian. Bu Haja Astuti juga pernah ke sana. Umak masuk rumah. Pak langsung sujud syukur. Nangis sejadi-jadinya. Mak. Ngapa nangis? Kata umak, nak, dulu 3 kali kamu diusir dari kontrakan. Lu tahu dia? Padahal nggak pernah saya cerita lu. Saya nggak pernah cerita. Kata umak, walaupun kamu nggak pernah cerita, umak tahu segalanya. Kamu minjem beras selawe kilo kan? Kamu pulangin lagi ke toko. Nah siapalah yang ngebocorin ini ya bu ya? Cuman umak nggak bisa ngebantu. Umak juga susah. Cuman umak berdoa. Syukur alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya ibu-ibu jangan mencemburui mertua ya, Bu. Buat bapak-bapak juga, jenengan ngambil istrinya udah ketemu cantiknya, udah ketemu gedenya. Kalau istri ingin berbakti sama orang tuanya jangan dimarah. Karena bukan kita yang melahirkannya. Setulus-tulusnya suami, bu, nggak ada yang mengalahkan ketulusan. Tidak ada yang setulus ibu kandung, nggak ada. Buktikan jenengan suami nih bapak-bapak. Kalau belum nikah bu, wayahi ngelamar, pendekatan, PDKT. Gayanya itu pujiannya setinggi jedut langit. Ngelamarnya sampai bersimpuh, minta diterima cintanya. Begitu sudah nikah, istri minta kerokin malah kena marah. Itu bapak-bapak nggak bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Termasuk ngapura pak, ibu-ibu nggak bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Istri nggak bisa mengalahkan ketulusan ibu. Jajal jenengan sakit meriang parah, stroke, bengek. Maaf ge, udah stroke, bengek, prostat bocor kelep, asam urat, rematik, mulut pengot, berak, kencing di kasur, cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya pak, nggak ada yang mengalahkan ketulusan ibu kandung, nggak ada. Hatta istri sekalipun. Maka dari itu yuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Demikian dari saya, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi. Pan gampang ya. Baik, sekarang kita doa ya Ustaz ya. Ya. Kurang lama. Ya,